Headline berita di media tentang rupiah loyo, rupiah terkapar, dolar Amerika super power tak terkalahkan. Apa yang ada di benak Anda? Izinkan saya nebak. Rupiah dan dolar adalah berita ekonomi level tinggi. High level, terserah negara aja deh, gimana baiknya. Tahukah Anda, pelemahan rupiah efek tidak langsungnya adalah dompet Anda. Impian tentang memiliki rumah buyar. Gini simulasinya, gaji UMR atau 50% atas UMR deh. Rencana ambil KPR yang harusnya cicilannya bisa 3/4 UMR. Kok ini malah ngalahin UMR? Logikanya gimana? Inilah dampak tak langsung pelemahan rupiah. Karena Bank Indonesia harus mengerek bunga acuan alias BI rate, kemudian perbankan merespon kenaikan bunga simpanan dan kredit. Teknis, namun percayalah, sekecil apapun masalah delta atas, awang-awang masyarakat luas tak bisa berkelit dari dampaknya. Kenapa BI rate naik, lalu bunga kredit naik? Sebab bank harus keluarin kos lebih, karena nasabah deposito juga meminta keuntungan lebih tinggi atas simpanan mereka di perbankan. Apakah kenaikan bunga kredit atau cicilan KPR hanya membuyarkan impian masyarakat yang ingin punya rumah? Tunggu dulu, para pejuang cicilan yang sudah berjalan juga patah hati. Contohnya Budi, bukan nama sebenarnya. Simulasi ini berdasarkan wawancara Kompas TV dengan yang bersangkutan. Dulu, dengan harga rumah 600 jutaan dan fixed rate selama 5 tahun pertama di 5%, cicilan Budi sekitar 4 jutaan per bulan. Sekarang, setelah floating, dengan bunga 13,5%, Budi harus membayar 7,8 juta rupiah. Hampir 2 kali lipatnya loh. Artinya, jika gaji Budi sama dengan UMR, sudah pasti cicilan jadi berantakan. Setidaknya agar aman, gaji Budi adalah minimal 3 kali UMR Jakarta. Saatnya kita main data high level, tapi Anda juga bisalah intip tipis-tipis sebagai wawasan dan bekal pengambilan keputusan di masa datang. Kenapa KPR ini jadi sangat penting? Kenaikan harga rumah beserta cicilannya ini juga menjadi daya kunci beli masyarakat di banyak sektor. Memakai data statistik ekonomi dan keuangan Bank Indonesia, pada Desember 2023, 711,8 triliun rupiah kredit perbankan ke sektor rumah tangga adalah porsi KPR. Anda bayangkan, ini setara 42,8% penyaluran kredit perbankan di sektor rumah tangga. Porsinya sangat dominan. Bahkan, rasio kredit bermasalahnya juga naik sejak pandemi. Desember aja ada di angka 2,4%. Bagi yang berat punya rumah tetapi menyicil, sebenarnya ada nih solusi tipis-tipis. Pakai bank syariah. Dengan akad jual beli, nasabah tidak akan kena bunga mengambang alias floating rate. Dari awal membayar cicilan sampai lunas. Berdasarkan akad dan pengalaman masyarakat, cicilannya akan flat. Secara psikologis, nasabah bisa lebih lega karena hitungan keuangan rumah tangga tidak berubah-ubah. Apakah bank syariah hanya berlaku bagi penduduk muslim? Jawabannya tidak, karena prinsip syariah adalah rahmatan lil alamin. Artinya rahmat untuk alam semesta, bukan rahmatan lil muslimin, hanya berlaku bagi nasabah muslim. Nah, saya kembali pengen bertanya nih. Pertama, BI rate naik, apakah pengajuan KPR turun? Lalu apakah floating rate menekan kemampuan bayar cicilan? Terus apa solusi bagi masyarakat? Dan yang paling penting, apakah nasabah terliterasi DP kecil, artinya tenor dan cicilan lebih besar? Nggak cuma bank, nasabah juga harus pinter nih buat strategi kredit. Jangan hanya awalnya manis, di belakangnya malah menangis. Saya Marsha Pungki dan juru kamera Oke Kurniawan untuk Business Talk. Halo, selamat malam saudara. Bertemu lagi dengan saya mahasiswa Tarigan di Business Talk. Potensi kenaikan bunga KPR menghantui pasca BI menaikkan suku bunga acuan. Benarkah cicilan rumah bakal makin mahal? Kapan bunga KPR akan naik atau justru kita tak perlu khawatir? Untuk membahasnya lebih jauh telah bergabung bersama saya melalui Zoom. Saya menyapa Pak Joko Suranto, Ketua Umum Real Estate Indonesia REI. Selamat malam Pak Joko. Semoga baik-baik saja ya. Ya, alhamdulillah puji Tuhan baik-baik saja. Semoga Pak Joko juga demikian. Saya juga akan menyapa ada Pak Febrian Sugiharta, Consumer Product Division Head PT Bank Negara Indonesia BNI. Selamat malam Pak Febrian. Selamat malam Mbak Miss Sister, apa kabar? Luar biasa semoga baik. Sehat, ya. Ya, semoga sehat. Semoga Anda juga sehat-sehat selalu. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam ini. BI akhirnya menaikkan suku bunga cukup tinggi di luar ekspektasi. Begitu saya mungkin akan tanya ke Pak Febrian dulu. Bagaimana BNI menanggapi kenaikan 25 basis poin menjadi 6,25% BI rate? Apakah ini bisa menekan permintaan KPR?
Sebenarnya kalau peningkatan BI rate itu kan tidak sekali ini saja ya. Ya, benar. Jadi dalam 2 tahun terakhir kalau kita lihat BI rate itu bergerak hingga 250 bips sebenarnya. Jadi pertumbuhan KPR nasional dalam rentang waktu tersebut itu kalau kita lihat tetap tumbuh. Bahkan trennya itu meningkat hingga secara rata-rata di atas 9%. Jadi hal ini membuat dasar bagi BNI tetap optimis. Meskipun ada kenaikan BI rate sebesar 25 basis point di kuartal 2 ini tidak berdampak besar terhadap demand pengajuan KPR. Oke, tidak akan mempengaruhi demand pengajuan KPR, ataukah juga mungkin sebenarnya tidak berpengaruh itu besar begitu, karena kalau kita lihat kan kemarin di saat yang sama BI juga memperluas cakupan insentif makroprudensial ya, mulai 1 Juni gitu. Nah, apakah ini yang membuat tadi Pak Febrian begitu confident untuk melihat bahwa pengajuan KPR tidak akan turun? Betul, Bu. Jadi kalau kita lihat juga kita melihat aja historical 2 tahun terakhir lah ya, itu mungkin basis yang cukup valid, meskipun terdampak kenaikan BI rate dalam 2 tahun terakhir cukup besar, pertumbuhan KPR secara nasional berdasarkan data BI itu tetap bagus gitu. Jadi kita masih optimis lah ya di tahun ini meskipun ada kenaikan BI rate tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan KPR juga. Oke, tetap optimis. Itu jawaban dari BNI. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, dari pengembang sendiri bagaimana menanggapi keputusan BI untuk menaikkan suku bunga? Apakah ini pengembang juga sudah mulai kebang-kepis, takut begitu? Tiba-tiba nanti bunga naik, ujung-ujungnya penjualan rumah bakal turun. Bagusnya my sister ini harus ikut join sama para pengembang, para developer, karena my sister tuh bisa membuat orang tuh langsung yakin gitu. Jadi begini, saya harus menyampaikan bahwa kalau pengembang memahami bahwa ketika kaitannya dengan penjualan rumah atau penyaluran KPR, itu kan ada 3 masalah utama. Yang pertama adalah suku bunga, yang kedua adalah biaya, yang ketiga adalah permasalahan administrasi. Terkait dengan suku bunga, kita tahu bahwa ini memang salah satu faktor pokok ketika orang mengambil rumah. Hanya saja yang perlu kita ketahui, saat ini 12,7 atau hampir 20% orang Indonesia itu belum memiliki rumah. Dan rumah adalah bagian utama dari cara hidup orang Indonesia. Terkait dengan kenaikan ini, kami meyakini bahwa kebutuhan rumah ataupun akses terhadap pembiayaan rumah ini akan tetap terjaga. Namun keyakinan itu kami sadari dalam konteks begini. Yang pertama adalah perbankan kami yakini juga tidak akan serta-merta untuk menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena juga akan mikir juga kalau NPL-nya juga akan naik. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis properti perumahan, kalau konteksnya perbankan KPR, ini adalah promising business. Satu, pasar. Yang kedua, ini adalah low risk. Kita tahu persaingan perbankan di sana itu sangat agak sengit gitu ya. Kenapa? Ya karena pasar ini akan tetap terjaga bahkan sampai 2035, di mana proyeksi penduduk kita ini adalah 304 juta dan 66%-nya akan ada di kota. Yang ketiga, kenapa kita meyakini bahwa tidak akan serta-merta naik? Kita lihat neraca masing-masing perbankan yang besar lah, maka dana pihak ketiganya itu portofolionya itu sangat cantik gitu. Dana pihak ketiga yang paling besar adalah dana tabungan, di mana kita tahu itu bunganya itu sangat atau relatif kecil lah, sehingga cost of fund yang ada di perbankan itu relatively tetap terjaga. Ketika kaitannya dengan ada kenaikan ini, perbankan pun juga akan memilih alternatif. Mau seperti apa,
Pak Febrian silahkan ditanya nanti. Oke, berarti ini kalau dilihat para pengembang tidak begitu khawatir dengan langkah yang akan diambil oleh perbankan begitu. Tetapi begini Pak, kalau dilihat dari data dan array yang kemarin dikirim ke saya gitu ya Pak, untuk data penjualan rumah itu kan turun ya. Apakah itu tidak menandakan memang demand masyarakat untuk memiliki rumah itu memang lagi turun? Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai realisasi atau supply itu berbeda. Kalau realisasi kita akan meyakini pertumbuhan di tahun ini akan lebih baik dari 2023. Kenapa? Pada saat PPN saat ini kita pemerintah punya kebijakan yaitu adanya PPN DTP, PPN DTP, kemudian ada subsidi biaya administrasi yang diberikan kepada MBR. Nah, dari latar belakang kebijakan diambil pemerintah ini kan kita tahu bahwa memang sektor properti ataupun perumahan itu belum rebound seperti industri-industri yang lain. Tetapi kita tahu pemerintah melihat bahwa sektor properti ini adalah backbone-nya adalah 185 industri. Ketika ini tidak di take out dengan kebijakan, maka sebenarnya ini adalah bagian dari penurunan pendapatan, bagian dari baik. Pak Joko, berarti maksudnya PPN DPT program yang diberikan oleh pemerintah itu cukup membantu penjualan rumah ya? Sangat. Oke, nanti di sana nanti kita di sana apa Pak? Silakan. Oke, di sana berarti satu itu adalah bagaimana pemerintah memberikan keringanan kepada masyarakat. Yang kedua, ketika cara pembebanan untuk biaya atau pricing itu ketika diinkluskan, maka itu bagian juga dorongan developer untuk memberikan servis yang lebih baik. Tapi lebih dari itu ya, ini maka ini adalah cara pemerintah bagaimana menggerakkan sektor properti ini, di mana penjualan harus segera terjaga dan targetnya kan juga sangat besar, sekitar 7 triliun untuk bisa diserap ke atas program PPN DTP ini. Kalau memang ada regulasi dari pemerintah, sebuah kebijakan yang menguntungkan atau memengaruhi untuk penjualan rumah, karena memang demand-nya kecil, lalu bagaimana cara para pengembang untuk kembali menggeliatkan pasar properti? Apakah mungkin ada terbuka peluang harga rumah bakal diturunkan? Nanti akan dijawab saudara. Tetap bersama kami di Business Talk. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci, terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik, Menjadi semangat kami. ada kami di sini.
media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi Teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk Saudara, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita yang biasanya akan vokal mengkritisi gitu ya, mengevaluasi, merangkum begitu, ada Mas Cipta Wayana, wartawan Surakonta. Selamat malam Mas Cipta. Malam Ilona. Oke, tadi kalau kita lihat sebenarnya di dialog pertama tadi tonnya agak sedikit melegakan untuk mereka yang punya cicilan KPR, tapi untuk melihat lagi suara masyarakat saudara, berikut kami wawancara sebelumnya terkait dengan kekhawatiran mereka apakah bunga KPR akan naik atau tidak. Paling seandainya akhirnya terjadi ya, paling ya planning buat keuangannya bakal lebih diketatin lagi. Soalnya kan pasti bakal ngaruhnya lumayan ya untuk pengeluaran-pengeluaran lain. Sama sih sebenarnya udah ada rencana buat take over kredit sih, supaya biar lebih enak aja. Maksudnya biar nggak terlalu kerasa lah, soalnya langsung kena denda sekali aja kan, nggak berkepanjangan. Ya gimana ya Mas ya, kalau sudah masuk masa floating, cicilan bunga kan semakin naik ya. Nanti saya juga harus memilah pengeluaran saya setiap bulannya supaya bisa tercover gitu. Ya walaupun memang ada harus yang dikorbankan gitu. Sebenarnya sih berdampak banget ya kalau buat kenaikan suku bunga gitu. Apalagi kan sebelumnya kita udah ngitung resikonya buat ngambil KPR. Ya kayaknya sih mungkin bank akan lebih bijak dalam mengambil keputusan buat naikin nilainya, sama ya kalau enggak kita nyari cuan lebih lagi. Kalau menurut saya sih nggak begitu berdampak, karena saya memakai bank yang syariah. Jadi dari saya dengan perjanjian dari bank sudah tahu di tahun pertama, kedua, dan ketiga sampai pelunasan. Seperti itu. Jadi di saya tidak begitu berdampak sih untuk kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia ini.
Ya, itu tadi suara kegelisahan masyarakat, kekhawatiran kalau floating rate begitu, bagaimana nanti tanggungan mereka akan lebih besar. Meski tadi salah satu mengatakan mungkin karena syariah jadi nggak terlalu khawatir begitu. Saya ke Pak Febrian. Pak Febrian, banyak masyarakat ini yang galau begitu ya, harap-harap cemas apakah nanti bunga KPR akan naik atau tidak. Tapi kalau memang tadi Anda mengatakan bahwa tidak akan ada cukup signifikan untuk memengaruhi penyaluran kredit KPR. Tetapi apakah BNI nanti berencana akan mengikuti jejak BI, cuman mungkin angkanya nggak terlalu besar gitu, untuk menaikkan bunga KPR? Oke, dengan kenaikan BI rate, sebenarnya benar kata Pak Joko juga, bank itu tidak serta-merta menaikkan suku bunga KPR-nya, Mbak. Jadi memang bank itu membutuhkan waktu untuk menata struktur pendanaannya ya. Begitu BI rate naik kan tidak serta-merta juga cost of fund dana juga naik dalam waktu singkat. Sehingga memang bank juga masih membutuhkan waktu juga untuk kemudian dilakukan penyesuaian terhadap suku bunga pinjaman. Termasuk salah satunya adalah KPR. Namun penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Tentu salah satunya ya itu mengenai apakah mungkin ini akan menimbulkan faktor resiko timbulnya NPL seperti tadi yang Pak Joko juga sampaikan. Kemudian juga kita juga masih selalu melihat kondisi persaingan di market. Jadi dengan adanya kenaikan BI rate itu bank juga melihat hal-hal lain. Ya, salah satunya misalnya dengan penyesuaian suku bunga untuk pemberian kredit baru deh, gitu ya. Bank juga masih perlu berhati-hati untuk menjaga bank agar tetap in the market. Dibandingkan dengan bank kompetitor. Dalam hal ini juga kita juga bisa sebenarnya ya untuk menghindari kenaikan yang cukup drastis, kita juga bisa menerapkan strategi portfolio mixing, di mana komposisi portfolio bunga-bunga murah dibandingkan dengan bunga reguler gitu ya, itu bisa dijaga sehingga secara blended rate itu tetap menguntungkan bagi bank. Jadi seperti itu. Tetapi kan mungkin penyesuaian itu akan dipertimbangkan kira-kira kapan mungkin evaluasi kali ya kita nyebutnya ya, evaluasi akan kemudian penyesuaian itu berapa lama kira-kira BNI akan lakukan? Kalau dalam suku bunga floating ya kita melihat ya, itu mungkin dalam rentang waktu 2-3 bulan ke depan itu kita akan melihat baik itu komposisi pendanaan kita, apakah ada perubahan, yang kedua juga terkait dengan kondisi persaingan di market untuk rate KPR. Demikian. 1-2 bulan cukup singkat waktu untuk evaluasinya. Nanti kita akan tunggu 3 bulan. 2-3 bulan. 2-3 bulan evaluasi yang akan dilakukan oleh BNI begitu. Saya ke Pak Joko. Pak Joko tadi kan mengingatkan juga ya soal memang dilema sulitnya masyarakat Indonesia punya rumah. Karena harganya makin mahal Pak, gitu ya. Kalau mau murah di pelosok, sementara orang kerjanya di Jakarta. Nah, pertanyaannya begini, karena memang kalau dilihat dari data permintaan rumah agak mengecil, begitu. Tadi Anda mengakui bahwa kebijakan lakukan pemerintah melalui PPN DPT itu membantu. Artinya kan butuh stimulus tambahan misalnya dari pelaku usahanya sendiri gitu. Apa yang akan dilakukan? Apakah akan ada rencana seperti gitu, tidak menaikkan harga rumah atau justru menurunkan harga rumah? Apakah itu yang dibutuhkan oleh market saat ini? Oke, terima kasih. Sebenarnya ketika kita bicara mengenai kenaikan suku bunga, kemudian demand, ya demand masyarakat, ini sebenarnya akan selalu berjalan seiring. Kita tahu bahwa akumulasi pertambahan kebutuhan rumah per tahun itu antara 600 sampai 800 ribu. Sementara supply yang bisa diberikan tuh baru kisaran 400 sampai 450 ribu. Berarti apa? Setiap tahun itu akan ada akumulasi. Nah, itu dari datanya, faktanya seperti itu. Yang harus kita bicarakan di sini adalah bagaimana ketika ada tekanan kenaikan suku bunga bagi bank, tadi sudah disampaikan Pak Febrian, kalau bagi developer, bagi kami akan selalu bisa mensiasati pasar, mengkomunikasikan pasar, mengedukasi pasar. Apa yang harus kita lakukan? My sister, dalam 3 tahun ini sebenarnya kita dihajar oleh pandemi, kita alhamdulillah masih bisa bertumbuh, masih bisa positif, ketika pandemi masih bisa bertumbuh di 7% dan sebagainya. Kemudian pasca pandemi kita
malah justru ada pelambatan di akhir di 2003 dan sebagainya. Kemudian pemerintah mengeluarkan PPNDTP. Apa sih sebenarnya yang terjadi ketika kondisi ini tetap akrus tadi? Ketika ada kenaikan suku bunga kemudian harus inland, maka yang terjadi sebenarnya pemerintah melakukan kebijakan ambigu. Maksud yang saya pengen sampaikan adalah kebijakan BI rate itu tidak harus serta-merta inland terhadap perbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemauan masyarakat untuk membeli rumah ini pada saat ini relatifly untuk awal pertama itu tidak terganggu dengan suku bunga. Kenapa? Yang akan bermasalah ini kita bahasanya lebih enak lah. Yang harus dipertimbangkan adalah mereka yang sudah 3 tahun, 5 tahun, pasti itu yang akan menjadi bidikan perbankan seperti itu. Namun kenapa saya sampaikan seperti itu? Pada saat sekarang suku bunga yang untuk awal itu masih ada 3%, ada 4%, bahkan juga masih ada kalau pas ulang tahun itu bisa di bawah itu. Itu kenapa? Sektor ini itu promising bisnis. Yang kedua, bank pun juga melakukan cara bagaimana penetrasi pasar ini bisa terkelola sehingga tadi market share-nya tidak tergerus. Yang ketiga, developer ini juga mendorong bagaimana pertumbuhan ataupun penyerapan masyarakat terhadap rumah ini tetap terjaga melalui skema subsidi bunga dan sebagainya. Melalui subsidi bunga dan sebagainya. Artinya kalau dari pengembang kayaknya menutup kemungkinan harga rumah turun ya Pak Joko? Bukan. My sister nih ya, dalam 3 tahun ini kami itu relatif tidak bisa menaikkan karena apa? Tekanan pandemi, kemudian reboundnya juga seperti yang kita lihat bersama di 2023 kemarin ada pelambatan. Dan ketika ada kebijakan PPNDTP ini pemerintah memberikan syarat tidak boleh dinaikkan karena ada PPNDTP itu. Nah, kita komit, confirm menjalankan itu sehingga kenapa tadi saya tidak pernah menjawab, saya pikir ini sudah menjadi common sense buat kita pelaku bisnis bahwa ini ada aturan, rule yang harus kita jaga dan kami ada kesepakatan dengan Pak Menko untuk bagaimana apa yang sudah ditargetkan pemerintah ini bisa terrealisasi sehingga kita bisa mendorong pertumbuhan, bisa mendorong serapan tenaga kerja, bisa mendorong justru ada kenaikan pendapatan seperti itu. Nanti saya punya pertanyaan follow up Pak Joko, karena memang PPNDPT itu 100% cuma sampai Juni 2024, sementara 50% sampai Desember 2024. Apakah ini masih akan tetap membantu penjualan rumah? Nanti dijawab sama Pak Joko. Saya ke Mas Cipta dulu. Mas Cipta, ini kita akan melihat sedikit berdiskusi juga untuk penonton Bisnis Talk malam ini supaya mengerti gitu ya, kita bumikan bahasa persis setelah libur Lebaran 16 April kemarin. Kalau kita lihat pasar finansial tiba-tiba sangat bergejolak ya. Untuk dolar Amerika Serikat 16.000 per dolar Amerika Serikat, kayaknya selama ini kayak susah tembus, tapi sekarang kayaknya kok itu jadi kayak angka psikologis nyebutnya begitu ya. Nah, kalau kita lihat juga ISG merosot, yield SBN meningkat, investor asing juga pergi, yang paling ditakutkan begitu, dan ujungnya BI minggu lalu akhirnya menaikkan suku bunga acuan begitu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, lalu apa yang mungkin akan terjadi setelah ini? Ya, jadi sebenarnya Pak Febrian sudah menyinggung ya, fenomena yang terjadi mungkin mulai 16 April ketika kita masuk setelah libur Lebaran itu sebenarnya ibarat bisul itu hanya pecahnya saja, karena sebenarnya ini mungkin momen ini sebenarnya mengingatkan kita bersama gitu ya. Kelihatannya kadang-kadang kita kan lupa, apalagi libur Lebaran lama ya, kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya ada kondisi eksternal global yang belum baik-baik saja, belum sepenuhnya sembuh. Jadi sebenarnya tren suku bunga naik itu kan sebenarnya sudah
lama 2 tahun lalu kita persis kalau kita cek ya April 2022 ya Pak Febrian itu BI rate masih 3,5%. Artinya sudah sampai 6% aja udah naik 2,5. Tambah kemarin itu sebenarnya naiknya 2,75. Jadi sebenarnya tren kenaikan itu hanya berhenti ketika Oktober kalau nggak salah Oktober tahun lalu. Jadi cuma memang ternyata belum berhenti gitu loh. Kita yang berharap turun suku bunga Amerika di sana mulai turun sehingga kita mengikuti, ternyata belum terjadi. Kenapa? Karena Amerika itu inflasinya bandel gitu loh. Mereka punya target inflasi 2% tapi nggak kena-kena. Ekonomi sudah melambat dengan dihantam bunga tinggi tapi inflasi belum turun. Nah tiba-tiba kita libur tanggal 14 kalau nggak salah ya, Minggu tiba-tiba perang meletus ya. Iran menyerang Israel dan sebagainya, itu menjadi momentum yang kemudian begitu kita masuk ya udah rupiahnya kena kita 16.000. Nah 16.000 itu lama kita nggak lihat terakhir sebenarnya ketika pandemi kalau nggak salah Pak Febrian. Mungkin dulu krisis juga dekat-dekat itu tapi nggak sampai situ. Nah rupiah yang melemah, dolar yang kuat ini kan psikologis agak bahaya. Bahaya kenapa? Karena kalau istilahnya BI kan ekspektasi inflasinya bahaya karena banyak barang impor dan sebagainya, nanti inflasi dan sebagainya. Nah ini yang pengen dijaga oleh BI, makanya dia harus menaikkan suku bunga supaya ekspektasi inflasi terjaga, lalu juga mungkin dolar-dolar yang sekarang kemarin sempat pergi, harapannya juga balik lagi. Nah pertanyaannya ke depan gimana? Nah ini yang mungkin pertanyaan besar kita semua. Malam hari ini kalau nggak salah Pak Febrian lagi ada rapat di The Fed, kita lihat juga perkembangannya. Tapi selama, ada 2 hal sih, selama perang di Israel-Iran itu belum mereda, lalu yang kedua juga ekonomi Amerika itu sebenarnya inflasi rendah, pertumbuhan rendah itu belum terpenuhi, ya kita mungkin harus melihat kondisi bunga tinggi itu mungkin bisa sampai akhir tahun sekarang ekspektasinya, jangan-jangan mungkin September dan sebagainya. Nah kita sih berharap ya mungkin kita tahu bahwa bank mungkin akan berhati-hati juga karena memang bunga naik, tapi melihat tren belakangan ini kelihatannya responnya juga tidak akan seketika. Memang kuartal 1 kemarin sempat ada yang naik Pak Febrian di beberapa bank pemerintah, ada juga yang SBDK KPR-nya naik tapi hanya 0,1 ya, atau 10 basis poin. Ada yang juga yang udah 25 basis poin SBDK KPR kuartal 1 untuk beberapa bank swasta. Tapi ya hati-hati sekali kalau dilihat rata-ratanya SBDK KPR ya, suku bunga dasar kredit KPR itu masih 8,9%. Itu kalau saya lihat grafiknya sebenarnya agak anteng selama ini. Anteng ya? Jadi artinya bank ini sebenarnya hati-hati juga. Jadi sebenarnya ya memang kondisinya di luar belum sembuh, belum baik-baik saja, tapi kita lihat semuanya masih hati-hati. Jadi kalau kita berharap ya bank-bank ini juga tetap seperti sekarang, jadi nggak terlalu agresif responnya sehingga semuanya selamat aman gitu. Semua selamat, semua orang aman. yang Bisnisnya KPR, aman, tetap, yang punya kredit juga aman begitu ya, bulanannya nggak mencekik begitu. Pak Febri, karena tadi disinggung sama Mas Cipta soal sejak kuartal 1 ya Mas, kalau konten punya rekaman itu. Tahu BNI sudah. Makanya bank plat merah maupun swasta udah naikin SBDK. Kalau BNI sendiri udah naikin belum Pak Febri? Kalau terkait dengan suku, kita fokus di suku bunga KPR. KPR ya. Mbak Sisters. Jadi saat ini bahkan BNI belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian atau menaikkan suku bunga KPR-nya. Evaluasi 2-3 bulan nanti. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk meningkatkan suku bunga KPR itu pertimbangan cukup banyak. Satu, ya benar seperti tadi disampaikan Pak Joko, sektor properti, apalagi pembiayaan pemilikan rumah ini salah satu sektor yang menjadi salah satu sumber pertumbuhan kredit bank. Ya. Jadi kita masih melihat ini sebagai sektor yang seksi gitu ya, Pak Joko ya. Tadi masih 7,4% ya Pak ya? Iya. Nah itu salah satu hal yang menjadi pertimbangan kita. Masih cuan di tengah ketidakpastian. Lanjut Pak Febri. Jadi gini, sebenarnya kalau kita melihat suku bunga yang ditampilkan dengan suku bunga sebenarnya yang kita jual di market itu, kalau kita lihat tadi Pak Joko juga sempat singgung dari sisi bank itu, kalau penjualan baru bahkan ada yang di angka 3, 4, gitu ya untuk fix sepanjang periode tertentu, kemudian masuk di periode floating. Jadi sebenarnya kalau ditarik satu line gitu ya, itu sebenarnya ya sekitar angka-angka yang ada di dalam SBDK bank. Tetapi pada saat entry point itu bank kan memberikan kemudahan dengan menawarkan suku bunga fix, misalnya 3 tahun dulu. Pertama itu suku bunganya lebih rendah Bu, sebelum masuk nanti masa floating yang meningkat gitu ya. Jadi memang
khusus untuk KPR ini agak unik marketnya. Jadi pada umumnya di market itu bank memberikan penawaran yang lebih murah pada saat masa fix, kemudian nanti begitu sudah melalui masa fix misalnya 5 tahun, kita sudah bisa memberikan persiapan kepada para pengambil KPR, nasabah kita, untuk mempersiapkan keuangannya. Kita anggap setelah 5 tahun pada saat masuk masa floating itu secara finansial sudah ada peningkatan penghasilan, gitu ya, Mbak Mei. Jadi konteksnya, kalau dalam peningkatan suku bunga kredit saat ini kita belum sampai untuk memutuskan oke, kita naikin belum. Kita masih akan melihat hasil review ya, secara cermat kita akan mengevaluasi dalam waktu 2-3 bulan ke depan apakah memang diperlukan kenaikan tersebut. Karena benar juga tadi disinggung juga, ini akan berdampak juga tidak hanya masalah demand gitu ya, tetapi juga masalah existing customer yang sudah masuk masa floating. Apakah ada potensi kenaikan NPL, kemudian juga apakah juga secara persaingan di market sesama bank pemain KPR itu terjadi kenaikan suku bunga atau tidak. Karena hal ini penting, karena bank juga memikirkan market share di dalam KPR-nya gitu ya, di pasar KPR, dan kemudian juga kita juga melihat kalau adanya kenaikan suku bunga itu untuk nasabah-nasabah berduit juga cenderung untuk melunasi, Mbak Mesara. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu juga kita perhatikan gitu ya. Jadi sangat banyak pertimbangan yang harus dilakukan sebelum kita memutuskan untuk meningkatkan suku bunga atau tidak. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah nanti perbankan maupun juga para pengembang masih optimis dapat mencapai target untuk penyaluran kredit KPR maupun pembelian rumah? Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Business Talk. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini.
Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini. Ya, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, Pak Febri. Ini ada pertanyaan yang mungkin juga saya mewakili para nasabah, begitu ya, para debitor, gitu. Kalau mereka biasanya ada yang memang sudah floating rate, gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka yang kredit KPR pengen ke fixed rate lagi, itu bisa nggak kira-kira? Sebenarnya bisa saja dilakukan selama ada permohonan dari nasabah tersebut ya, tetapi seberapa besar dan mekanismenya akan seperti apa itu tentu bank akan melakukan evaluasi gitu. Sebenarnya juga dari sisi perbankan seperti BNI itu juga ada penawaran semacam staggering gitu ya, Bu. Jadi sebelum memasuki masa floating, biasanya juga kita akan ada penawaran-penawaran untuk memberikan semacam masa jangka waktu penyesuaian gitu, yang kita sebut sebagai staggering, itu juga ada gitu. Jadi itu mekanisme seperti itu dimungkinkan. Sama ini Pak, kalau misalnya kita lihat secara stories begitu ya, pola pengajuan kredit itu sebenarnya untuk mereka konsumen atau calon nasabah itu lebih mementingkan DP rendah, tenor panjang, atau bunga yang mini, atau cicilan yang kecil sih biasanya di BNI? Bergantung segmennya, Mbak. Bergantung Jadi, segmen, oke. Kalau berdasarkan pengalaman kami, kalau segmen-segmen yang memang uang di mukanya itu pas-pasan gitu ya, itu memang mereka biasanya mengharapkan DP yang rendah sehingga alokasi tabungannya itu bisa digunakan untuk membayar biaya-biaya. Tetapi ada juga yang segmen-segmen yang memang mempunyai penghasilan gede, kemudian juga uangnya cukup besar gitu, mereka umumnya menginginkan bahkan proses yang cepat, kemudian bunga yang kecil itu juga udah pasti jadi pilihan gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, tahun ini kira-kira bagaimana dengan target pembangunan dan penjualan rumah? Karena tadi kan Pak Joko menyinggung soal PPNDPT. Sementara PPNDPT 100% itu kan berlaku sampai Juni 2024. Baru nanti turun ke 50% sampai Desember 2024. Apakah Ray masih yakin bahwa penjualan rumah masih bergeliat? Karena tadi kalau yang Anda jelaskan dari awal kan bahwa PPNDPT ini sangat membantu gitu loh penjualan rumah, permintaan rumah. Silakan. Oke, makasih. Ini demi merah putih ya. Boleh nggak saya bisa membantu terhadap teman-teman yang sedang ber-KPR? Jadi kalau saya sampaikan begini, ketika ada fixed rate maka ambillah minimal 3, kalau bisa yang 5 tahun. Itu yang pertama. Kenapa? Maka Anda akan merencanakan lebih baik dan terukur. Yang kedua, setiap perbankan itu akan memiliki program yang namanya promosi dan sebagainya. Pada saat Anda tahun ke-6, maka ketika ada floating, Anda bisa memindahkan KPR Anda dengan bank lain, dan yang menawarkan itu pasti dengan promosi juga. Sehingga apa? Semuanya ada solusi, apalagi sama Ray, kan begitu. Oke. Oke, baik, Mas Cipta. Karena tadi sebenarnya sudah akan ada NPL kan, seperti itu ya. Oke, sudah. Baik, saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, tadi Pak Joko langsung memberikan tips. Intinya adalah kalau memang mereka ingin penjualan rumahnya tinggi, juga harus ada nasabah ataupun mereka yang kredit rumah teredukasi begitu ya, mengerti untuk memanfaatkan promo, untuk melihat apa bunga begitu. Tadi fixed rate itu salah satu yang dianjurkan oleh Pak Joko. Tapi kalau dari Mas Cipta sendiri, dalam kondisi ketidakpastian ini dan bunga
tinggi kita menyebutnya, dan tadi memang kalau dari BNI belum akan melakukan penyesuaian, tetapi mau nggak mau juga akan ada evaluasi dalam 2 sampai 3 bulan ke depan begitu. Ada saran khusus nggak untuk masyarakat yang lagi berencana beli rumah dengan KPR, harus nunda dulu sampai bunga turun? Atau is okay loh, sekarang juga ambil aja? Ya pertama, nunggu bunga turun itu sebenarnya agak pertanyaan besar, kapan turunnya gitu ya. Tapi gini, sebenarnya kan ada faktor, tadi kan sudah disinggung juga, ada faktor suku bunga itu satu, tapi ada juga faktor harga. Nah sekarang lagi ada insentif yang sangat menarik, misalnya PPN DTP ya, pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah. Sekarang ini masih sampai Juni nanti masih 100% loh. Jadi kalau beli rumah maksimal kalau nggak salah maksimal harganya 2M ya, tapi sampai harga yang maksudnya kalau beli 5M itu 2M-nya akan bebas PPN, berarti itu kan 220 juta, besar begitu. Nanti sampai akhir tahun mulai Juli itu masih 50%. Ini kan masih kebijakan yang sangat spesial dan sangat 10%, 11% itu sangat signifikan. Kenapa nggak dimanfaatkan? Yang kedua, kalau bicara bunga ya, seperti terkonfirmasi malam hari ini sebenarnya bahwa bank-bank juga tidak akan terlalu agresif sih sebenarnya menaikkan suku bunga. Jadi sebenarnya seperti kita lihat juga data suku bunga dasar kredit KPR itu selama ini anteng-anteng saja. Bahkan kita mencermati ada satu bank gitu yang bunga floatingnya itu 11% floatingnya ya, dan itu sudah 10 tahun sebenarnya. 10 tahun nggak berubah-ubah. Jadi sebenarnya soal suku bunga ini juga kita nggak terlalu khawatir saja. Cuma yang ketiga adalah ya kita mesti lebih cerdas itu artinya ya jangan sampai misalnya kadang-kadang gitu nasabah itu dia KPR-nya dikasih aja, disetujui itu udah happy banget, maksudnya jadi psikologisnya itu jadi merasa wah kita yang butuh, padahal kita juga mesti lebih cerdas membandingkan, misalnya membandingkan promo tadi Pak Jokowi, mana yang paling terbaik, skemanya seperti apa supaya cocok dengan kantong kita dan sebagainya gitu ya, supaya jadi kita harus misalnya kita belanja informasi perbandingan bunga-bunga SPDK itu sebenarnya sekarang sudah sangat transparan karena diwajibkan telah diumumkan. Kita bisa bandingkan mana yang lebih murah dan sebagainya, nanti skema ketika floating gimana dan sebagainya. Lalu juga memang penting jangan dilupakan kalau dalam kondisi ketidakpastian ya harus disiplin juga. Ada kan teorinya cicilan maksimum 30% dari income itu harus disiplin karena di saat ketidakpastian itu kita butuh buffer misalnya dana darurat, jangan sampai uangnya habis buat cicilan lah. Nah, betul lah. Meskipun ya itu sebenarnya tinggal dipertimbangkan, tapi kuncinya itu. Sementara kalau tadi mau floating bagaimana, takut naik dan sebagainya, sebenarnya sudah banyak solusi. Bahkan mulai dari misalnya take over, pindah itu bisa. Lalu nego dengan bank yang sama. Mungkin ada skema, memang harus ada skema misalnya dengan top up dan sebagainya, tapi semuanya ada solusinya. Jadi kita merangkum meskipun bunga naik tidak perlu khawatir, jadi tetap bisa punya rumah. Oke, baik. Saya ke Pak Febri, kalau tahun ini target penyaluran kredit KPR-nya gimana? Tahun ini kalau dibandingkan tahun lalu pasti juga tetap meningkat 10%. Ini target kita ya dibanding tahun lalu gitu. Jadi sebenarnya kita masih optimis meskipun terdapat kenaikan BI rate sih, Mbak Mes. Masih optimis, sangat optimis saya nyebutnya. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, kita tahu sekali lagi bahwa kondisi saat ini tengah tidak baik-baik saja, ekonomi global belum menentu. Lagi dan lagi tampaknya The Fed juga untuk menurunkan suku bunga tampaknya kok masih agak jauh begitu ya, karena memang ekonomi mereka kurang baik, kasus geopolitik juga demikian. Nah, bagaimana para pengembang bisa tetap bertumbuh gitu ya, menjaga usaha, apalagi di tengah masih banyak orang Indonesia yang belum punya rumah? Kami di REI mempunyai proposal propertinomik kepada pemerintah dan ini sudah kita sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo Gibran. Apa itu? Bahwa properti ataupun perumahan ini adalah sektor big giant yang harus segera mendapatkan sebuah akomodasi yang memadai. Kenapa? Minta tambahan insentif, Pak, atau gimana? Ya, itu salah satunya. Properti apa itu? Mintanya apa? Saya selesaikan dulu. Karena properti ini sudah memberikan kontribusi terhadap APBN 9%, serapan tenaga kerja 14 juta, PAD 35 sampai 55. Hanya saja PDB-nya 14%. Ini adalah lebih kecil daripada Malaysia, Filipina, Thailand dan sebagainya. Makanya kami mendorong
properti ini harus ada 4 pilar yang harus dilakukan sama pemerintah. Yang pertama adalah institusionalnya, ada kementerian yang menangani dan sebagainya, ada institusional perbankannya yang dibuat mampu, kita bandingkan dengan Singapura dan sebagainya. Saat ini anggaran subsidi itu sangat kecil, hanya 0,4 dari APBN. Kemudian kebijakan ini diatur oleh 6 kementerian. Bayangkan, kalau kita memikirkan 2035 66% penduduk Indonesia itu ada di perkotaan, akan semakin carut marut. Bahkan kalau kita bicara mengenai properti, ini adalah cara bagaimana menekan stunting, cara bagaimana menekan kemiskinan sampai 8%, maka kami mendorong insentif ataupun subsidi diberikan sektor perumahan ini harus diperluas. Pada saat ini ada subsidi berupa FLPP ataupun selisih suku bunga, tapi itu hanya sampai pendapatan 8 juta. Bayangkan orang mendapatkan 8 juta 100, 8 juta 200, maka ini harus diberikan insentif. Kalau nggak, backlog kita ini akan selalu besar. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa industri properti ini adalah industri padat karya. Dan saat ini Indonesia membutuhkan investasi yang padat karya. Backbone-nya properti adalah 185 industri. Nah, ketika itu bisa bergerak dahulu, maka ekonominya yang bergerak dahulu, 185 industri dahulu itu yang akan bergerak. Sehingga apa? Ini akan menimbulkan pertumbuhan baru, bisa mendorong pendapatan naik dan sebagainya. Ini yang harus kita sampaikan. Kenapa? Dengan kita sampaikan, maka akan ada pemahaman. Ketika ada pemahaman, akan ada keberpihakan. Ketika ada keberpihakan, maka akan muncul kebijakan. Dan kami mendorong kebijakannya adalah sektor properti harus menjadi program strategis nasional. Oke, yang ini dijawab singkat aja Pak, itu udah disampaikan belum ke pemerintah? Sudah. Dan sudah kita sampaikan ke Prabowo Gibran, makanya Prabowo Gibran punya program 3 juta rumah. Dan salah satu yang sudah ditunjuk untuk mengeksekusi itu. Oke, baik. Akan ada kabar baik lagi untuk masyarakat yang belum punya rumah. Masih banyak yang ingin saya bahas, tetapi kurang lebih dari segmen 1 sampai akhir ini. Tampaknya kita punya kesimpulan masyarakat tak perlu panik, begitu ya. Karena tadi BNI sendiri, salah satu perwakilan dari bank, menyatakan penyesuaian itu tampaknya tidak akan segera dilakukan. Karena yang namanya bank punya bisnis ya, juga jaga kredit macet, begitu ya. Tidak membebani para debitornya, begitu. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bergabung pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Joko Suranto, Ketua Umum Real Estate Indonesia REI. Selamat malam Pak Joko, terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Salam sehat, merah putih tetap jaya. Merah putih tetap jaya. Saya juga ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam ke Pak Febrian Sugiharta, Consumer Product Division Head PT Bank Negara Indonesia BNI. Terima kasih banyak Pak Febrian. Sampai ketemu lagi di diskusi berikutnya. Sama-sama, selamat malam. Semoga semuanya tetap sehat. Amin. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Cipta Huwayana, wartawan Sinar Kontan. Dan saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali.
Ya saudara, meski Bank Sentral kembali menaikkan bunga acuan, tampaknya bank tidak akan serta-merta menaikkan bunga kredit termasuk bunga KPR. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu takut ajukan KPR. Meski begitu, tetap harus cerdas memperhitungkan, membandingkan layanan fasilitas dan keamanan kantong. Supaya keinginan punya rumah bisa terwujud, keuangan juga aman. Saya Mahasiswa Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.